Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita kembali ke general reading lagi dengan tema kehidupan dia dengan selingkuhannya saat ini. Seperti biasa, ini adalah general reading. Kita memakai energi kolektif atau energi banyak orang sehingga tidak akan semuanya resonate ya untuk kamu. Ada yang resonate, ada juga yang tidak resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik. Untuk kamu yang resonate, silakan ambil manfaat, silakan ambil kebaikan. Diaminkan semua yang baik-baik yang hadir di tema reading kita hari ini. Yang belum cocok, jangan dipaksakan ya. Semoga kedepannya ada tema reading yang sesuai untuk kalian. Untuk yang baru mampir, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terupdate dari channel ini. Oke, langsung saja kita akan melihat. Menelisik kehidupan dia dengan selingkuhannya saat ini. Di energi kartu pertama ada Nine of Swords. Di sini saat ini seseorang yang mungkin pernah membuat kamu sangat kecewa ya, akibat dari perbuatan dia yang mungkin menghadirkan orang ketiga ya. Kamu sedikit ingin melihat ya apa yang sepertinya dia rasakan. Kali ini saya melihatnya seseorang yang pernah terkoneksi sama kamu ini, dia sedang sangat depresi ya. Ada sesuatu hal yang terjadi sama dia dalam kehidupan dia ya, yang akhirnya membuat dia selalu bermimpi buruk setiap hari. Dia tertekan, seperti ada sebuah ketakutan dan kecemasan dia terhadap sesuatu hal ya di sini, entah dalam pekerjaannya atau dalam kesehariannya di sini. Saya melihatnya dia selalu berada pada sebuah ketakutan dan kecemasan yang berlebihan, seperti mengalami sebuah gejala depresi ya. Mungkin banyak permasalahan yang saat ini sedang dia hadapi, entah di sini dalam pekerjaannya, keuangannya, atau bahkan cintanya di sini ya. Ini mungkin adalah sebuah teguran ya untuk dia. Teguran yang mungkin Tuhan berikan untuk dia setelah apa yang sudah dia lakukan di masa lalu. Selanjutnya, di sini saya melihatnya dia juga mengalami kehilangan ya. Setelah mungkin dia memilih pasangan selingkuhannya di sini, tidak selang berapa lama dia juga berpisah ya dengan pasangannya tersebut. Dia sudah tidak bersama lagi dengan seseorang yang pernah dihadirkan dalam hubungannya sama kamu di sini ya. Dia mengalami sebuah kekecewaan, ya penderitaan. Ternyata seseorang yang dia pilih meninggalkan dia, sehingga dia merasa emosi, ya kemarahan di dalam dirinya sepertinya sangat bercampur aduk ya. Saya melihatnya dia kehilangan, dia kecewa, dia marah, emosi, namun tidak bisa melampiaskan dengan siapapun ya. Sehingga inilah yang mungkin membuat dia tertekan. Setelah dia menyakiti kamu, menyakiti orang-orang yang ada di sekelilingnya saat itu ya, dan dia memilih untuk bersama dengan pilihan hatinya ini, dan akhirnya ya dia salah untuk memilih ya. Seseorang yang dia pilih ini tidak lebih baik dari kamu ya. Kamu masih menjadi pemenang di hati dia. Ini mungkin adalah sesuatu hal yang menjadi kecerobohan bagi dia ya. Dia yang berangan-angan terlalu tinggi, dia yang sepertinya bermimpi terlalu tinggi, tidak melihat kemampuan yang dia miliki, atau bahkan tidak melakukan perhitungan-perhitungan yang mungkin tepat di sini ya untuk dia lakukan. Saya melihatnya dia terlihat bodoh ya di depan seseorang yang pernah memanfaatkan dia. Dan ternyata seseorang yang pernah menjadi selingkuhannya ini hanya memanfaatkan dia saja, memanfaatkan keuangannya, finansialnya, sehingga saat ini dia mendapatkan imbas ya dari semuanya. Mungkin memiliki banyak hutang yang disebabkan oleh pasangan selingkuhannya ini ya. Dan mungkin seseorang yang mungkin pernah terkoneksi sama dia ini ya, yang pernah membuat dia tergoda ini, hanya menginginkan atau mengeruk harta dia saja. Nah kali ini dia mungkin banyak hal yang membuat dia depresi ya, terkekang, usahanya hancur, kerjasamanya di sini berantakan.
Sehingga memang di sini dia terlihat memang sangat depresi ya. Ternyata memang banyak permasalahan yang terjadi yang membuat dia sepertinya harus sangat berjuang untuk melepaskan semua energi keterpurukan yang terjadi saat ini ya. Dan dia saat ini sedang fokus untuk memperbaiki semuanya ya. Di satu sisi dia menyesal ya, sudah melakukan banyak hal ketidakbaikan di kehidupan kamu, di kehidupan orang-orang yang sudah dia sakiti. Di satu sisi lain dia juga malu ya, malu sama kamu, malu sama orang-orang yang mungkin pernah dia sakiti. Dan perlahan-lahan kehidupannya atau Tuhan menunjukkan sesuatu hal di kehidupannya ini memang sangat besar ya perubahannya. Dan dia harus menyadari, dan kali ini memang dia sangat menyadari bahwa tindakannya selama ini itu salah. Dan seperti biasa penyesalan selalu datang di akhir cerita ya. Ketika dia mungkin menyesal telah melakukan sesuatu hal yang tidak baik dan karma ini langsung dibayar dengan kontan ya, dia sepertinya berusaha sangat kuat untuk memperbaiki. Namun ya dia harus mendapatkan pembelajaran dulu ya dari apa yang sudah dia lakukan. Tidak semudah membalikkan telapak tangan ketika kehidupannya sudah berubah. Dia harus berjuang lagi di sini. Setelah apa yang sudah dia lakukan sama kamu dulu ya, berjuang dari nol, berjuang dari titik terendah kehidupan kalian berdua. Dia tidak pernah melihat hal itu. Yaitu tertutup oleh ambisinya, tertutup oleh egonya ya. Dan saat ini mungkin dia sangat berjuang untuk memperbaiki semua hal yang sudah hancur ya, mulai dari pekerjaan ya, dan mungkin di sini ada suatu energi yang dia fokuskan ya, terutama untuk memperbaiki diri terlebih dahulu. Dia menjadi seseorang yang sangat fokus ya, fokus dan giat sekali bekerja karena dia tidak mau ya melihat kehidupannya semakin terpuruk, karena banyak hal yang akan menertawakan dia ketika dia berada pada suatu titik terendah hidupnya dia. Dia kembali ke lubang yang sama kali ini ya. Dan di sini saya melihat ketika dia memfokuskan dirinya untuk sepertinya memperbaiki kehidupan finansialnya terlebih dahulu ya. Dan dia menyendiri, dia tidak mau terkoneksi dengan siapapun, dia berusaha untuk memperbaiki dirinya di sini ya. Walaupun mungkin penyesalan selalu terlambat hadirnya ya, dia tetap berjuang untuk memperbaiki kehidupannya, dan mungkin ini adalah salah satu cara untuk menebus semua kesalahannya ya. Dan dia sepertinya melihat ya perubahan di dalam dirinya kamu, aura kamu semakin positif, dan mungkin kamu sudah bisa melewati masa-masa krisis di hidup kamu ya, yang sangat berjuang keras untuk melupakan energi seseorang ini. Nah, dia melihat dan tidak mau mengganggu kamu karena sudah banyak kesalahan ya yang dia lakukan sama kamu. Dan di sini saya melihatnya segala bentuk perbaikan yang dia lakukan ini akan berimbas ke hidup dia ya. Aura dia semakin positif, dan mungkin setelah dia melewati banyak sekali proses kehidupan yang akhirnya menyadarkan dia ya bahwa semakin dia berbuat baik ya, maka kebaikan akan kembali hadir di kehidupan dia. Dan semakin dia melakukan kejahatan atau suatu perbuatan yang mengecewakan orang lain ya, energi buruk yang akan dia dapatkan. Jadi pembelajarannya sangat luar biasa. Keputusan kamu untuk sepertinya berpisah sama dia adalah keputusan yang tepat ya. Kamu memberikan dampak atau efek yang baik juga di hidup dia, efek yang sangat berharga untuk dia sepertinya tidak mengulangi kesalahannya lagi. Dan mungkin kamu sudah memasrahkan semuanya kepada Tuhan ya. Apapun jalan cerita kehidupannya atau kehidupan kamu saat ini akan membawa banyak kebaikan di kehidupan kalian masing-masing. Dan di sini saya melihatnya setelah kamu juga telah melepaskan, telah mengikhlaskan, dan dia juga memiliki energi yang sama ya, kehidupan finansial kalian berdua sama-sama membaik di sini ya. Dan mungkin dia ini adalah suatu kesempatan yang Tuhan berikan untuk seseorang ini ya, untuk lebih bisa menghargai sebuah proses dan lebih bisa menghargai seseorang yang ada di sekeliling dia atau yang mendampingi dia saat ini ya. Dan semua hal yang memang sudah terjadi ya untuk dia, terutama yang sudah pernah menghadirkan orang ketiga di hidupnya kalian berdua ya, dia tidak membersamai seseorang itu lagi. Dan saat ini dia menunggu seseorang yang tepat mungkin ya untuk menjalani kehidupan atau komitmen bersama seseorang lagi. Namun dia sepertinya itu dinomor dua kan ya, yang dia utamakan saat ini memperbaiki finansialnya dulu.
karena kehidupan dia sudah sangat hancur ya. Dia berada di titik terendah hidup dia, dan akhirnya ya dia merasakan ini adalah sebuah penebusan dosa ya, sesuatu hal yang dia lihat dari kejauhan di sini ya, dan dia mungkin masih malu untuk meminta maaf kepada orang-orang yang dia sakiti, terutama kamu di sini ya. Dan jadikan ini sebuah pembelajaran ya yang sangat berharga baik di hidupnya dia maupun hidupnya kamu di sini. Akan ada banyak momen yang akan membahagiakan ya. Kalian sudah memiliki kehidupan masing-masing, dan mungkin setelah kamu ikhlas, kehidupan kamu juga akan jauh lebih baik. Segala perjuangan, segala energi yang sudah kamu lakukan di sini akan mengalami sebuah perubahan ke arah yang lebih baik ya, dan pergerakan ke arah yang lebih baik juga. Oke, sepertinya cukup untuk hari ini ya. Semoga mendapat kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik. Sebelum berakhir, saya melihat di sini ada beberapa zodiak ya yang tertarik di dalam energi kita hari ini. Ada energi dari Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, dan Pisces, Cancer, Scorpio. Oke, sepertinya cukup untuk hari ini. Semoga mendapat kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan bye-bye.